Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Febrianti dengan NIM 25011111007 dari kelas A2 Program Studi Ilmu Komputer. Dosen pengampu Ibu Suyanti Eskom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data peserta lomba kampus menggunakan program Chapters Plus. Nah, contoh yang saya gunakan dalam program ini adalah diadakannya lomba poster digital di lingkungan kampus. Program ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan data peserta agar lebih mudah, rapi, dan terstruktur. Program ini dibuat dengan menerapkan konsep struct, array, fungsi rekursif, Fibonacci, serta permutasi. Baiklah, selanjutnya saya akan mulai menjelaskan source kode program yang telah saya buat. Pada bagian ini, saya menggunakan struct untuk menyimpan data peserta lomba. Struct digunakan supaya beberapa data yang berbeda bisa digabung menjadi satu bagian yang lebih rapi. Jadi, data peserta tidak disimpan secara terpisah-pisah. Di dalam struct peserta terdapat nama peserta, NIM, jurusan, dan skor peserta. Dengan menggunakan struct, program jadi lebih mudah dibuat dan lebih mudah dibaca karena semua data peserta sudah tersusun dalam satu kelompok. Selanjutnya pada program ini saya juga menggunakan array. Array digunakan untuk menyimpan banyak data peserta sekaligus dalam satu tempat. Jadi, kita tidak perlu membuat variabel baru untuk setiap peserta. Pada program ini, array digabung dengan struct sehingga setiap data peserta dapat disimpan dengan rapi di dalam array tersebut. Misalnya, peserta pertama, peserta kedua, dan seterusnya semua tersimpan dalam array peserta. Dengan menggunakan array, program bisa menginput, menampilkan, dan mengolah data peserta secara otomatis menggunakan perulangan, sehingga program menjadi lebih praktis dan lebih mudah digunakan. Pada bagian ini terdapat fungsi rekursif untuk menghitung total skor peserta. Fungsi ini bekerja dengan cara menjumlahkan skor peserta satu per satu secara otomatis. Di dalam fungsi ini, program akan mengambil skor peserta terakhir terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan hasil pemanggilan fungsi sebelumnya sampai semua skor selesai dijumlahkan. Perhitungan akan berhenti ketika nilai n sama dengan 0. Jadi, fungsi rekursif ini membantu menghitung total skor tanpa perlu membuat perulangan yang panjang. Pada bagian ini, program menggunakan deret Fibonacci. Fibonacci adalah deret angka yang didapat dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Contohnya seperti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Di program ini, Fibonacci dibuat menggunakan fungsi rekursif. Jadi, fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk menghasilkan deret angka Fibonacci secara otomatis. Deret Fibonacci ditampilkan berdasarkan jumlah peserta yang dimasukkan ke dalam program. Pada bagian ini, program menggunakan perhitungan permutasi. Permutasi digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau urutan dari beberapa peserta. Di program ini, permutasi digunakan untuk menghitung kemungkinan susunan juara 1, juara 2, dan juara 3 berdasarkan jumlah peserta yang ada. Perhitungan permutasi dilakukan menggunakan rumus faktorial dan fungsi faktorial pada program ini dibuat menggunakan rekursif. Jadi, program bisa mengetahui berapa banyak kemungkinan urutan juara yang dapat terbentuk dari seluruh peserta lomba. Sekarang saya akan menjalankan programnya. Pertama, program akan meminta jumlah peserta yang ingin dimasukkan. Misalnya, saya memasukkan 4 peserta. Setelah itu, program meminta data setiap peserta seperti nama peserta, NIM,
jurusan, dan skor peserta lomba. Semua data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam array dan struct yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah seluruh data selesai diinput, program akan otomatis menampilkan semua data peserta yang sudah dimasukkan. Kemudian, program menghitung total skor dan rata-rata skor peserta menggunakan fungsi rekursif. Setelah itu, program menampilkan deret Fibonacci sesuai jumlah peserta, lalu menghitung hasil permutasi untuk mengetahui kemungkinan susunan juara. Nah, terakhir, program akan menentukan juara 1, juara 2, dan juara 3 berdasarkan skor tertinggi secara otomatis. Bisa kita lihat di sini program berhasil menampilkan proses penginputan data peserta lomba dengan baik. Setelah semua data peserta dimasukkan, program langsung menampilkan kembali seluruh data peserta dalam bentuk tabel agar terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Kemudian, program otomatis menghitung total seluruh skor peserta, yaitu 330, dan juga menghitung rata-rata skor peserta sebesar 82,5. Selanjutnya, program menampilkan hasil juara lomba berdasarkan skor tertinggi. Bisa dilihat bahwa juara 1 diraih oleh Diki dengan skor 90, juara 2 oleh Ayu dengan skor 85, dan juara 3 oleh Yuli dengan skor 80. Selain itu, program juga berhasil menampilkan deret Fibonacci sesuai jumlah peserta, yaitu 0, 1, 1, 2. Di bagian terakhir, program menampilkan hasil permutasi yaitu 24, yang berarti ada 24 kemungkinan susunan juara yang bisa terbentuk dari jumlah peserta yang ada. Jadi, dari output ini bisa dilihat bahwa program berhasil menjalankan semua fungsi yang sudah dibuat, mulai dari menyimpan data peserta, menampilkan data, dan menghitung total dan rata-rata skor, menentukan juara secara otomatis, hingga menampilkan Fibonacci dan permutasi menggunakan bahasa C++. Baik, itu tadi penjelasan mengenai program pengelolaan data peserta lomba kampus menggunakan program C++. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi yang menonton video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penjelasan maupun program yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.